juga hadir untuk bisa mungkin permasalahan hari ini ya mungkin lebih ke kita dengarkan dulu, mungkin tidak bisa selesai pada hari ini, dari paling tidak nanti dengan arahan petunjuk dari Bapak Gubernur apa yang harus kita lakukan selanjutnya, mungkin insya Allah bisa permasalahan bisa diselesaikan. Demikian pengantar Pak. Kita langsung dari gabungan Mas ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang saya hormati serta bapak-bapak dari OPD yang mungkin juga bisa diteruskan satu persatu yang kami hormati. Bapak-bapak sekalian, perkenalkan nama saya Yasmini, Ketua Umum Forum Prosedur atau disingkat dengan Keciwi. Kami hadir di sini Pak. Pertama kami ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu masyarakat penyangga perkebunan kelapa sawit PT Bio Nusantara Teknologi dan PT Riau Agri-Agung. Bapak Gubernur yang terhormat, kami hadir di sini ada 3 lembaga, yaitu saya dari Bengkulu Korupsi Luas, Ibu Sri Eri dari Ormas Antartika, dan Bapak Kasim BKSN RI. Ya, hadir juga beberapa di Depok seperti Pak Arif, Kepala Rombongan dari Desa Air Rambal, Bapak Nasrul, ini Kepala Rombongan dari Desa Genting, masyarakatnya ada di belakang. Begitu juga untuk yang hadir di sini ada Bapak Srijan, ini mewakili para rombongan daripada masyarakat Desa Mangayun. Kembang Ayunnya. Terima kasih atas kesempatan yang kami sampaikan. Mungkin dengan keterbatasan waktu ini kita ambil secara garis besar untuk menyampaikan suatu permasalahan Bapak, ya, di mana konflik yang terjadi antara masyarakat desa penyangga terhadap kedua perusahaan perkebunan ini sudah lama sekali terjadi. Untuk pertama, saya akan menyampaikan apa yang telah terjadi permasalahan terhadap PT Bio Nusantara Teknologi. Jadi perusahaan PT Bio Nusantara Teknologi menurut informasi ya yang kami terima bahwa memiliki HGU dengan nomor 42 ya, dan akan berakhir pada tahun 1 Desember 2025. Yang kami ketahui Pak, pada saat ini bahwa PT Bio Nusantara Teknologi ini masih dalam proses perpanjangan HGU ya. Namun kami melihat fakta lapangan yang kami dapatkan bahwa PT Bio Nusantara Teknologi ini telah dilakukan takeover terhadap salah satu perusahaan perkebunan, yaitu PT Sanabi Indah Lestari. Nah, jadi pertama kita menanyakan proses takeovernya seperti apa dan yang di takeover itu apa. Itu satu-satu. Yang kedua, ini dampak yang pernah terjadi terhadap masyarakat, di mana selama 32 tahun PT Bio Nusantara Teknologi beroperasi sehingga sampai habis akhir daripada HGU-nya, menurut informasi masyarakat penyangga bahwa sebagaimana amanat daripada Undang-Undang tentang Perkebunan, bahwa PT Bio Nusantara Teknologi ini tidak menjalankan kewajibannya, yaitu tidak memberikan plasma 20% sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Juga di mana ada ya pelanggaran hukum atau pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh PT Bio Nusantara Teknologi dalam pelaksanaan tahapan perkebunan ini.
bahwa PT Bio Nusantara Teknologi setelah melakukan take over pada PT Sanabi Indah Lestari telah melakukan replanting ataupun reclaiming lahan seluas lahan HGU PT Bio Nusantara Teknologi itu. Kalau kita lihat Pak luarnya 5.800 sekian, ya kurang sedikit 8.000. Di replanting semua. Ya, Sanabi. Nah, hal ini kita tidak mengada-ngada. Seketika ada lahan warga Genting yang bersertifikat, ya, bersertifikat atas nama hak milik digusur secara paksa tanpa ada permusyawaratan atau ganti rugi. Pada saat itu mereka pasang papan merek. Setelah saya datang, besoknya papan mereknya diganti lagi dengan PT Bio. Tadinya sudah pasang PT Sil. Nah, artinya kan kenapa mereka setelah kita datang kok papan mereknya pasang Bio lagi? Nah, sehingga terjadilah kecurigaan kita bahwa proses ataupun take overnya tidak sesuai prosedur yang ada. Yang ketiga, Pak, pelanggaran perkebunan yang dilakukan oleh PT Bio Nusantara Teknologi, banyaknya lahan-lahan persawahan yang pada prinsipnya menurut kami tentunya sawah dan tanah darat tidak bisa menyatu daripada sertifikat. Artinya tanah-tanah sawah, tanah hujan yang ada dalam lingkungan HGU itu tidak masuk dalam HGU, namun ini dikeringkan, ditanami kelapa sawit. Selanjutnya, begitu juga terhadap alam, di mana ada juga pelanggaran-pelanggaran seperti penanaman sawit yang di pinggir sungai. Tentunya ini sudah meleset dari aturan. Begitu juga pada saat melakukan replanting pada saat ini, mereka berapa sungai-sungai kecil ditimbun dan dijadikan lahan kelapa sawit. Itu yang kami pantau. Selanjutnya, Pak, terkait dengan hak daripada masyarakat tentang plasma ataupun penyediaan lahan 20% itu yang tidak terpenuhi selama 32 tahun ini sangat miris sekali. Artinya amanah undang-undang yang dilakukan oleh perkebunan ini sama sekali diingkari, ya, tidak mensejahterakan masyarakat. Kami sempat, Pak, melakukan hearing juga, sempat melakukan orasi dan sempat melakukan hearing kepada kementerian, dan suratnya sudah diterima oleh Bapak Presiden, ya. Dan ini bisa kami sampaikan. Jadi selanjutnya, Pak, untuk mempersingkat, kalau kita papan lebih ini nggak selesai, Pak, ya. Kita kembali lagi, di mana menurut dasar hearing daripada kami kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan diterangkan oleh kasih sengketa dan kasih pengukuran maupun sengketa daripada BPN Bengkulu Tengah, bahwa asal usul daripada HGU PT Bio Nusantara Teknologi berdasarkan HGU nomor 36 dan 41, sehingga gabungan dari HGU tersebut lahirlah HGU 42 tahun 97. Jadi jika kita lihat pada peta lokasi, baik itu peta bidang dari sertifikat 42 dan berdasarkan ATR BPN, bahwa lokasi perkebunan PT Bio Nusantara Teknologi sangat janggal, di mana kami menemukan, ya, bahwa ada kesamaan peta bidang antara sertifikat nomor 27 yang dimiliki oleh PT Ika Asram tahun 93. Ada dugaan kami bahwa nomor 41 PT Bio, sertifikat nomor satunya nomornya 41, tapi peta bidangnya peta bidang HGU Ika Asram.
terkait sebut berdasarkan Aswan yang overlap pertama PT Bio sama PT Sil ini Ika Asprang. ini ada kesamaan. Jadi menurut informasi duluan PT Hasbro Pak, sertifikatnya tahun 93. Tahun 93. Nanti kita paparkan sedikit kalau 97. Kita kalau diizinkan pada kesempatan ini kami akan memaparkan lewat pentahbilannya. Jadi saya tanya lagi. Ya. Gitu kan? Ya. Karena sedang proses reflecting, nah gitu kan? Ya. Nanti dijawab oleh dinas perkebunan, dinas pertanahan, bagaimana proses takeovernya. Kemudian yang kedua, di dalam lahan itu ternyata ada lahan persawahan, ada lahan permukiman, kan gitu kan? Ya. Kemudian juga ada sungai yang ditimbun oleh masyarakat. Dan juga masyarakat nanti seperti apa fungsi ketika proses izin akan diperpanjang. Kemudian ada overlap bidang dengan perusahaan aspal. Terus masih disampaikan poin-poinnya dulu. Ini masalahnya kan gitu kan? Ya, Nanti saya bisa respon ini, coba jawab BPN, jawabannya, coba jawab perkebunan. Kalau masalah data tidak terselesaikan, saya selalu kepala daerah akan ambil sikap seperti apa, kan gitu. Supaya sikapnya cepat, kalau saya di ciri-ciri itu, kalau saya sampaikan ke saya bisa tangkap. Kalau ini masalah yang tangkap gitu saya. Dan kalau saya tidak jelas, juga saya tanya lagi. Baik alamat, ini, nanti langsung jawab begitu, masalahnya apa, ya, coba. Baik. Juga ini mengait dengan adanya pencabutan HGU Eka Asprang tahun 2020. Ya, cabut ya. Pemerintah. Ya. Gitu. Eka Asprang tahun 2020. Habis masa berlaku. Bukan pencabutan, habis terakhir. Bukan pencabutan. Jadi kalau menurut sekarang wilayah Eka Asprang itu masih lebih kurang 1.000 hektar masuk tergabung pada PT Bio Nusantara Teknologi. Yang pengen kita tanyakan itu Pak, apakah pada saat pelaksanaan proses pencabutan HGU habis akhir berlakunya ini kemarin, BPN melakukan ukur ulang terhadap HGU yang habis masa berlaku untuk dikembalikan kepada negara, gitu. Karena ada pendistribusian, ya, pada tahun 2001 itu ada pendistribusian menurut keterangan dari staf kepresidenan itu sebanyak 300 KK, ya kan, dengan berapa desa. Untuk 2008, tapi yang direalisasikan itu cuma 140. Nah, dan 2003 ini ada 118 KK. Nah ini, itu yang saya pertanyakan masalah Eka Asprang, karena kemarin kami iya itu lahan 2023 Eka Asprang, iya. tapi sekarang menurut masyarakat ini informasi gitu ya, ini 1.000-an hektar lahan Dikuasai oleh PT Bio. itu masuk ke lahan PT Bio. Bio. Dan sekarang ini di-rebranding melalui PT Sil. Kemarin kami sempat audiensi di lapangan melalui data Sudah di take over oleh PT Sil. Ya. Ibu Yusri, bagaimana? Baik, itu Pak. Yang kedua kami menyampaikan masalah RA. Ya. Terakhir lahan yang pemukiman ya sekarang masih betul aja berletak masyarakat distribusi itu masih berapa kira-kira? Hektar. Ya. Itu di desa apa? Di Desa Air Napal, Kembang Ayu, tapi lahan tersebut sudah diklaim oleh PT Bio dan sudah dilakukan reclaiming. Itu pasti. Ya. Kalau udah dari musim tidak sampai sini masalahnya kan. Sekarang desa apa? Desa Air Air Napal, Kembang Ayun. Kertapati Mudi, Kata Pati sudah, ya. Yang belum dibagi. Kata Pati sudah dapat. bagian Lain, bagian. Air Lain.
Desa Air Napal, Kembang Ayu, dan Layang Lekat. Itu yang belum Layang. Layang Lekat. Layang. Belum. izin Lahan kosong atau lahan pemukiman? Ada penduduknya? Pakai mic Pak. Nah, itu yang kita pertanyakan itu Pak, lahan PT Ika Asram itu lahannya di mana yang dibagikan? Sementara lokasinya sekarang sudah masuk HGU PT Lio. Nah, itu yang dipertanyakan Pak. Jadi lahan Ika Asram yang 1.400 yang dibagikan kepada warga itu di mana lahannya? Ya, ya, karena kalau dilihat ini tumpang tindih Pak ya. Bisa, Artinya tumpang tindih. jika diizinkan Pak, bisa kami maparkan lewat peta bidang yang ada. Nggak nanti aja. Saya tuh kalau nanti kami itu diskusi ada BPN. Lewat penjelasannya juga nggak paham juga nanti ya. Cuma dari prinsip kan gini, ada dulu redistribusi, ada overlap mana masyarakat untuk. Maka nanti BPN harus jawab nih, jelaskan. Kan gitu mau kan gitu. Iya, betul. Mana peta yang didistribusikan ke masyarakat Indonesia, PKS orang itu. Betul saya. Tunjukkan lokasinya di sini kira-kira kan Ya, oke. yang tunjukkannya kalau saya di depan saya nanti jelaskan. Oke, itu yang PT Dio ya. Ya. Sekarang PT Riau Agrindo. Jadi menurut kami bahwa PT Riau Agrindo Agung ini terbit izin lokasinya ini tahun 2007 Bengkulu Utara dengan luas izin lokasi 7.000. Dan pada saat ini pencapaian tanah yang dapat ini berdasarkan hasil dari pencapaian tanah, perolehan tanah pembebasannya. Nah, jadi menurut hasil penyidikan Polres Bengkulu Tengah yang kami terima bahwa PT Riau Agrindo itu hanya membebaskan lahan cuman sebanyak 2.463 hektar. 63 hektar. 2.463 hektar. Oke, terus Nah, pada saat ini sejak berdirinya PT Riau Agrindo Agung, selama ini kan mereka belum pernah mau melaksanakan kewajibannya, yaitu penyediaan lahan perkebunan terhadap masyarakat atau komplek plasma. Nah, artinya dengan adanya ini mereka sedang merencanakan untuk memberi masyarakat itu 20% dari kebunnya guna untuk memperpanjang UP. Nah, sampai sekarang PT Riau Agrindo Agung ini belum memiliki HGU. Ya, jadi kita kembali dengan peraturan tentang belum ada lagi belum ada. Berdasarkan dia dapat izin dulu 7.000 hektar. Itu izin apa dia dapat? Izin lokasi Izin lokasi ya. 7.000. Dari 7.000 itu dia baru dibebasan dengan masyarakat 2.463. Kan itu kan? Iya betul. Dia belum pernah ngurus plasma dan sebagainya kira-kira masyarakat. Sekarang dia mau ngurus perpanjangan izin. Ya, Untuk perpanjangan kita belum pernah dapat. izin baru. Nah, dia itu belum pernah dapat ya kan? Menurut keterangan dia sudah punya IUP. Ya. Iya. Lagi punya? Belum ada. Nah, Iu punya, Iu belum, Iu min ya. Oke. Sekarang karena dia mau ngurus Iu baru, dia mau sekarang buat memperhatikan masyarakat. Ya. Karena di situ nggak masalah. Jadi menurut kami bahwa perusahaan PT Riau Agrindo Agung tidak dapat diterbitkan izin. Karena kenapa? Perolehan tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang perizinan, mereka tidak sampai saat ini tidak mencapai 50% lebih dari izin lokasi yang mereka miliki. Yang kedua, bahwa PT Riau Agrindo Agung ini sebagian ada lebih kurang 240 hektar ini berada dalam kawasan Bengkulu Utara, bukan hanya di PT, artinya ini ke provinsi juga. Yang ketiga,
permasalahan yang terjadi bagaimana bisa menerbitkan HGU sedangkan tempatnya terpisah-pisah. Ada di situ 10 hektar, di sini 2 hektar, artinya spot-spot kalau namanya HGU itu, ya kan itu. Yang keempat, diduga keras bahwa lokasi PT Riau Agri Indah Agung ini adalah lahan IUP eksplorasi pertambangan batu bara Ratu Sabat milik yang diterbitkan IUP tahun 2009 dan dicabut oleh Menteri SDM tahun 2016. Diduga-duga telah mengalihfungsikan lahan IUP eksplorasi pertambangan batu bara Ratu Sabat milik 5 tahun sebelum IUP itu dicabut. Karena tahun 2010 ya, tahun 2000 RA ini sudah operasi buat perkebunan di sana. Mohon pada Bapak Gubernur untuk memperhatikan. Oke, yang katanya dari 7.000 yang biasa dikuasai di 2463. Sekarang apa kondisinya seperti apa? Sudah dari kebun, Pak. Sudah dari kebun. Udah produksi Pak, udah produksi. Udah belasan tahun produksi tanpa HGU Pak. Tanpa HGU, tapi sekarang lokasinya terpisah-pisah ya. Ya. 2463 ini sudah produksi ya. Tanpa HGU menurut kau ya, kita cek Ya. Jadi kita kembali lagi ada. Dan dari 2463 ini tetap di dalam 2 wilayah kabupaten. Ya. Ya. Yang satunya masuk di daerah Aur Gading. Lalu PT RA ini masuk dua wilayah ini. Masuk Bengkulu Untuk Utara. khusus yang 2.600 Iya, iya Pak. Yang sudah jadi kebun. jadi kebun itu memang bukan 2 lokasi. Iya. Iya. Lokasi. Luar kabupaten. Jadi dari 2.600 itu ada sebagian di Bengkulu Utara, ada sebagian di Betul. Betul. Ya, lebih kurang 240 hektar lebih berada di Bengkulu Utara, yaitu di Aur Gading. berapa di Jawa Bali berapa? Lebih kurang 240 hektar. 240 hektar di Bengkulu Utara. Iya. Berarti lebih banyak di Benteng. Iya. Ya, lebih banyak dari sini Pak. 240 di Utara. Berarti sekitar 2.200-an ya, 2.200. Ya, ini ada di Benteng. Oke, terus. Nah, Ya, oke, terus. jadi menurut keterangan bahwa izin lokasi pertama dikeluarkan oleh Bengkulu Utara di tahun 2007 dan setelah terjadi pemekaran daerah ini diperbarui dengan Bengkulu Tengah pada tahun 2011. Artinya sampai saat ini PT RA ini kalau menurut aturan hukum karena tidak pencapaian tanah tidak lebih dari 50% dari yang tertuju kepada izin lokasinya, artinya izin lokasi itu halus secara sendirinya. Nah, Oke ya. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan itu nanti kita akan tangkap pertanyaannya. Saya sudah baca dulu kan. Kan dari kamu belum begitu. Makanya saya bisa aja udah baca ya. Logisnya ini nah, bisa kita langsung beberapa. Saya baca apalagi kita saya membatasi secara supaya kita lebih banyak bisa diskusi. Betul. Oke, yang pertama kita bisa dulu dengan dinas perkebunan. Artinya terkait dengan take over-nya seperti apa? Yang video dulu kan. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung wabarakatuh. ada orang salam sampai ke hormat lagi langsung. Terkait dengan takeover itu, kalau di peraturan Gap dari Kementerian Nomor 98 bahwa perusahaan itu boleh take over, Pak. Boleh take over, setelah take over memberikan informasi kepada pemberi izin. Nah, pada saat awal ini kan memang pemberi izin kan kabupaten, Pak. Jadi tidak ke provinsi. Kemudian terkait dengan take over itu lebih ke pemilikan saham, Pak. Kalau terkait dengan operasional, manajemen, bla bla bla, jauh ini masih ke PT Bio. Gitu, Oh, Pak. tetap belum untuk PTC ya, masih melekat ke video. Take over boleh dengan perusahaan lain, tapi dia manajemen segala macam perusahaan tetap di PT Bio. Hanya pemilikan saham itu sedikit, Pak. Ya, terima kasih.
pemindahan kepemilikan saham saja, tetapi nama izin usaha, Masih bio. nama perusahaan tetap harus PT Bio. Itu Dan peraturan yang diperbolehkan, Pak, diperbolehkan hanya mereka memberikan informasi kepada pemberi izin. Karena ini kan kabupaten, Pak. Itu mungkin terkait dengan PT Bio, kemudian terkait dengan perusahaan RAA tadi, Pak. ada satu-satu dulu PT Bio gitu kan. Berarti diperbolehkan. Ya, dia tidak melakukan take over itu diperbolehkan, tapi dalam bentuk hanya kepemilikan saham, kan gitu kan? Nah, artinya tetap perusahaan legalnya yang terdaftar itu tetap perusahaan PT Bio, tapi kepemilikan sahamnya bisa jadi beralih kepada PT C. Kan gitu, ini secara regulasi. Jadi tidak perlu ganti nama. Dan berganti nama. Dan tadi itu dilaporkan kepada pemberi izin. Yang memberi izin itu putaran dan ini kan maka tentu PT Bio dan PT C itu melaporkan kepada perusahaan, kepada pemerintah dulu. Oke, itu dimungkinkan. Kemudian proses take over-nya begitu, udah berjalan, take over memang ada istiwa itu. Kita biasa. Udah ya? Iya dulu kan bisa. Udah. Tapi tembusan kita ke provinsi belum dapat. Ya tadi kita mungkin sebagai coba cari. Ya, mereka udah lapor benar belum ke Bengkulu Utara, coba kepantau seperti apa pelaporannya, mungkin perubahan komposisi sahamnya itu seperti apa. Kemudian itu take over-nya. Izin Pak Gub, apakah bisa untuk Boleh. Kita disampaikan, tapi langsung aja ngomongnya. Bu, dalam take over ini saya juga sudah koordinasi dengan mantan pegawai daripada PT Bio. Kebetulan beliau juga humas di sana. Tadinya ada kisruh antara masyarakat, ada yang mengatakan bahwa itu PT Bio, bahwa itu PT SIR. Namun setelah kami lokasi, itu memang sempat dipasang semua papan merek PT SIR. Tetapi saat kita turun, kembali diganti dengan PT Bio. Saya tanya, bagaimana take over? Kata beliau waktu itu, katanya, kita ibarat membeli kendaraan, Pak. Membeli motor, BPKB-nya, STNK-nya kita beli motor. Tetapi kita belum balik nama, hanya sebatas itu. Nah, kalau memang dalam aturan itu tidak jadi persoalan, tetapi setelah balik setelah take over ke PT SIR, ini jadi persoalan karena replanting dan clearing semua, terus galian clearing gajah itu berada di mana-mana sehingga mengganggu perjalanan ke kebunnya masyarakat. Kemudian di PT SIR inilah sekarang bahwa telah terjadi replanting di lahan PT X Ika Hasran. Yang tadinya lahan itu akan diperuntukkan didistribusikan kepada masyarakat. Jadi lahan yang mana lagi kalau sudah masuk ke dalam peta PT Bio, sementara yang menggarap itu PT SIR. Nah ini persoalannya, Bu. Oke, tahupernya bisa, tapi sistem caranya di PT SIR inilah sekarang yang semua sawah itu tanda hujan dikeringkan. Bahkan penanaman sawit, waktu kami cross check kemarin sama BPN juga sama asisten benteng itu di pinggir sungai, Bu. Sementara aturan itu kan harus 50 meter dari bibir sungai itu tidak boleh ditanam. Tetapi kan gini aja, Pak. Take over itu terjadi sekarang yang menguasai fakta lapangan itu jadi PT SIR. Betul. PT SIR tadi melakukan bentuk pelanggaran seperti tadi. Betul. Nah, masyarakat dan pemerhati, NGO, segala macam, ini tidak bisa lagi berurusan dengan PT Bio. Kira-kira kan gitu. Kita berhadapan dengan PT SIR. Padahal menurut aturan tadi harusnya lembaga ini masih tetap PT Bio. Kan gitu kan? Ini ditanggapi. Oke, sekarang. Itu jelas. Jadi yang melakukan pelanggaran di lapangan ini PT SIR. Padahal baju perusahaan ini tetap PT Bio. Jadi masyarakat ini kira-kira tidak kemana numpuk ke jalan itu. Ayo, bingung Pak, bingung. Oke, kita nanti ketemu deh. Tapi sekali lagi secara regulasi dibolehkan perusahaan melakukan take over kepada perusahaan lain dengan catatan hanya pemegang saham. Tapi tentu yang bertanggung jawab penuh tetap perusahaan PT Bio. Dan saya tanya lagi dulu. Berarti yang akan melakukan izin perpanjangan, ini kan melakukan izin perpanjangan. Iya. Ya. Itu tetap PT Bio, mana pertama? Iya kan? PT Bio berarti tetap urus perpanjangan. Iya. Tidak ada balik nama berarti. Oh, masih PT Bio Pak ya. Oke. Tapi sudah Tidak ada melakukan replanting, izin harga perpanjangannya belum dikantongi gimana nih Pak? Dulu, itu tadi kan gitu. Berarti yang harus ngurus izin itu tetap PT Bio. Sekarang ternyata fakta di lapangan PT SIR ini sudah melakukan
RT, dan banyak pelanggaran tadi. Ya, benar, ya. Kira-kira ini maksudnya nih tadi. Jadi ada dua objek. Satu, proses perizinannya itu bagaimana nanti BPN menjawabnya, ya kan? Bahwa dalam proses bermasalah seperti ini, PT Bio mengajukan usul perpanjangan PGU. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, dari sisi pemantauan lingkungan, ini kan bahasa perusahaan perkebunan itu sekalian itu pasti ada apa? Nah ini maksud saya nanti saya akan turunkan ke. Nah, untuk yang kita periksa tetap PT Bio-nya Pak. Supaya nanti PT Bio-nya menegur perusahaan yang take over ini. Kan gitu kan? Nah, temuan nanti seperti apa yang disampaikan ini? Kita ada penimbunan sawah, ada penimbunan badan sungai, kira-kira tadi kan? Kemudian termasuk tadi lahannya, SPTK, yang kagak ada definisi, sudah ikut dibangun juga, kira-kira kan begitu? Ya, ini yang harus kita temukan di lapangan. Ini dinas kehutanan data. Bisa tambah Pak? Ada, dinas kehutanan data. Dia saya itu bukan pembaca, dia alur berpikirnya Iya, terarah. iya betul. Kalau nggak nanti kita dirunjak, nggak ada kesimpulan apa. Ada dinas kehutanan. Nanti Pak Asisten ya, maksudnya Pak Asisten tolong di cover. Nanti kita turunkan sejauh mana pelaksanaan AMDAL terkait tadi dengan pengelolaan kota di Islam kepatuhan kepada sungai. Jauh mana. Kemudian yang kedua tadi, kalau ada pemukiman di dalam lahan perkebunan. Kemudian yang ketiga tadi ada lahan persawahan. Ya kayak gitu kan? Kemudian tadi ada overlapping dengan aspal. Ini tolong ditemui, turunkan tim pemantau lingkungan untuk melihat kinerja PT Bio. Kita tetap PT Bio. Ya. Ini yang dilakukan oleh PT SIL sebagai pekerja di lapangan. Kita temukan. Begitu kan? Iya, Kalau yang betul. saya sampaikan kamu boleh langsung bukan gitu Pak Gu, boleh yang saya tujuh lagi. Saya langsung nyambung kalau gitu. Bukan seperti itu Pak. Gimana? Gini, sebenarnya bukan PT SIL aja yang melakukan kesalahan di situ Pak. Nah, apa? Karena saya sampaikan demikian, PT Bio dulu sudah melakukan pelanggaran hukum yang di sana Pak. Ya, dari dulu Ya, PT dari Bio dulu juga sudah melakukan hal yang sama. salah satu contoh Pak, desa saya dari air Napal. Salah satu contoh, desa air Napal itu ada satu dusun yang bilang, namanya Puncak Batu. Sampai Ada pemukimannya ada. dulu pernah ada Pak, orangnya hadir pada saat itu pulang. Sudah itu ada satu orang lagi yang dipaksa pengambilan lahannya itu atas nama maksa. Itu kepalanya bocor dulu. Diadu ke Polsek, tidak ada jawaban sampai saat ini. Itu orangnya hadir, bisa kita tengok. Nanti itu nanti bisa kalau ke lapangan kan bisa menjadi apa bagian untuk mendalami informasi. Yang terbaru nih Pak, ini dusun Makmur, orangnya sudah tidak ada, tapi rumah-rumahnya masih ada. Kenapa mereka tinggal? Mereka tidak bisa berusaha. Kemarin kami sudah ke sana, mungkin yang hadir di sini Itu masuk dalam lahan yang ikan secara betul. Iya. Nah coba gini, kita mintakan penjelasan dulu dengan ini kan dengan peranaan BPN yang akan melakukan perpanjangan setiap itu. Nah ternyata seperti ini potretnya itu. Sekarang sudah seperti apa progres di BPN? Tadi kata bangsa ini Pak ini ya. Ya, oleh karena itu harapan kami khususnya masyarakat desa air Napal Pak, agar tidak diperpanjangkan lagi Ya, itu ujungnya nanti. Iya, itu kalau saya tidak sampaikan kan tidak puas kami Pak. Ini artinya apa itu ngesut ujung situ ini loh. Saya bisa katakan tidak boleh diperpanjang. Ya. Kalau ini belum selesai begini. Gitu saya juga rapat. Terus ini Pak Gu, ini Pak Gu, satu lagi, tolong dikeluarkan beberapa desa dari lahan HGU. Ini kan HGU ini ada beberapa desa Kalau masuk. melompat ke depan itu Pak, dengan itu saya sudah memfaktanya desa data bahwa ada pemukiman, ada sawah, ada sungai, ada lahan ekspam yang dikooptasi, itu kan semua faktanya. Itu saya mintakan nanti dinas kehutanan bahwa asisten turun. Ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bio yang dikerjakan oleh PT SIL sekarang. Dilakukan, enggak ini kata saya, pelanggaran PT Bio yang dilakukan oleh PT PAS SIL sekarang. Dan sekarang mereka ini kan mengajukan izin. Mau yang kita ini kan tahu juga jangan diperpanjang karena bermasalah begini-begini. Yang kita tanya dulu dengan pertanahan ini, sudah sejauh mana proses di pertanahan ini? Sudah mau dibawa seperti apa perizinan yang akan diproses? Itu kan dengar nih, proses seperti ini. Baru nanti saya mau ngambil kesimpulan. Oh ternyata seperti ini. Kayak gitu, coba kita dengarkan dulu. Oke? Terima kasih Pak Dinas Pak Gubernur. Saya langsung saja Pak terkait dengan PT Bio setelah terpilih
Mungkin kalau datanya tadi sama yang disampaikan Pak dengan dari perwakilan itu memang berakhir di 31 Desember 2005. ya. Dan sampai saat ini data yang ada di BPN itu tetap masih atas nama Bio Nusantara Teknologi Pak. Artinya belum ada peralihan. Ya. Nah, terkait dengan take over tadi, kami sebenarnya memang di BPN tidak mencampur itu. Tetapi kami memang punya kepentingan di situ nanti. Seandainya PT Bio ini nanti akan dialihkan kepada PT SEAL, itu menjadi salah satu syarat. Tapi tidak bisa begitu saja peralihan, harus izin menteri. Artinya nanti kalau memang PT Bio ini akan dijual ke PT SEAL dengan take over tadi yang dikatakan dari dinas perdagangan tadi, itu salah satu syarat yang kami butuhkan. Dan persyaratan lain, dan itu nanti yang memutuskan boleh atau tidaknya dialihkan adalah menteri Pak Benar. Sementara itu. Jadi kesimpulan apa kita? Surati PT Bio pasti bertanya dan tembuskan kepada BPN untuk tidak dulu memproses perpanjangan haji PT Bio. Ya karena ditemukan indikasi satu dari. Apa sudah itu? Ada kesulitan. Satu terkait dengan overlapping dengan PT Lahan, PT Expa yang itu direncanakan untuk diredistribusi ke masyarakat. Kemudian yang kedua, sudah melakukan proses replanting yang dilakukan oleh PT SEAL sebagai take over, ya kan, perizinan, padahal proses perpanjangan haji juga belum ada. Dan cek tapi di kementerian, ya izin di kementerian sudah dapat belum? Aku nggak tahu kan. Pak biasanya melalui kita juga. Nah, sudah ada belum? Belum. Nah, ya. Informasi Memang belum ada. Dia buat surat yang salah lagi. Yang kedua, tadi Biarkan. belum mendapatkan ya izin resmi dari kementerian terkait dengan take over dari PT Bio ke PT SEAL, sementara PT SEAL sudah melakukan aktivitas refleksi dan lain sebagainya. Bukan izin take over, Pak. Izin peralihan. Nah, izin peralihan. Jadi belum mendapatkan izin peralihan dari kementerian secara resmi, gitu kan? Nah, sementara PT SEAL sudah melakukan aktivitas replanting di lapangan dengan tadi pelanggaran satu, tadi kan ada penimbunan kawah, itu semua bla 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 bla. Nah inilah yang saya tanda tangani. Dia nanti PT Bio ngadapnya dulu, kan gitu tujuannya. Ya biar nanti PT Bio ngadap dulu, PT SEAL ketemu dulu. Nah kamu melakukan begini, mana izin resmi pengaliannya kan belum. Dan untuk sementara PT Bio sendiri dalam pelaksanaannya yang apa disampaikan kronologi PT Pak, akhirnya cross check dulu tapi apa benar, nanti kamu tunjukkan karena bekerja ini nggak bisa kita dengar cerita satu, nah nanti saya juga dipersoalkan orang. Saya ini sekalian kerja dua, bela masyarakat pertama, karena rakyat saya, masyarakat saya, wilayah saya. Kamu tinggal beberapa tempat nanti saya bikin. Di sisi lain, tapi saya juga nggak boleh ngalangin investor. Kalau dia memang benar, saya juga impor. Tapi capaian investasi tempat kita ini nggak tercapai. Akhirnya gubernur juga dianggap salah. Maka saya harus percaya kalau terbukti 8 benar. Ini sawah, ini tanah Expam bukan wilayah PT Bio, tapi ternyata juga sudah dikuasai juga. Iya, Ada beberapa badan anak sungai ditimbun, ditanami juga. Kamu betul buat badan. Kalau itu ada pelanggaran, itu kena sanksi nanti. Iya. Ada sanksinya pelanggaran hukum, dia merusak lingkungan, kinerja. Nanti ada namanya raport perkebunan gitu ya, menanggapi perkebunan gitu kan. Ada evaluasi raport perkebunan. Nilai kebun dia ini pengelolaan lingkungannya A, B, C, buruk, jelek segala macam itu. Kalau ternyata jelek, gubernur boleh mengatakan tidak boleh diperpanjang karena kinerja pengelolaan lingkungannya. Nah, tapi tadi ini harus dibuktikan dengan tim saya dulu. Iya, betul. Nah, bekerja begini sekalian tidak boleh berhenti, tapi tidak bisa juga buru-buru. Kan gitu kan? Tim saya harus turunkan. Kalau nggak turun, kamu tanya lagi kenapa belum turun. Kan begitu, Pak. Jadi harus turun. Ketika turun nanti nggak boleh juga diam-diam turunnya ini. Nah, harus mengetahui oleh yang melapor ini. Iya, Kita betul, bisa betul, betul. betul. Jadi ketika nanti datang kita perkebunan Pak temuin mereka ini supaya sinkron. Nanti kita turun, kata mereka nggak turun, kamu itu lah, karena nggak melapor, nggak Betul. melapor, akhirnya ribut lagi di depan saya, kan gitu. Nah, maka nanti kita turun dengan tim AMDAL kita, perintahkan buatkan surat tugas untuk mengcek laporan ini.
Kalau memang betul ditemukan itu nanti, sekali lagi itulah bahan saya untuk memanggil PT Bio, dan saya minta PT Bio untuk mensertakan. Saya nggak berhak manggil PT SIL, ya saya berhak itu manggil PT Bio, panggil PT Bio untuk mensertakan PT SIL terkait dengan usulan perpanjangan HGU PT Bio. Saya kira gitu, Pak. Nanti akan ketemu. Kalau ini sekalian benar-benar dipasti ini kerja, pakai ini kerja, PPN sudah dapat. PPN sudah dengar nih kata-kata saya, berarti jangan dulu diproses kalau belum ada kejelasan yang kemudian tadi, kan gitu kan? Kemudian juga belum ada kepatuhan kinerja lingkungan supaya nggak ribut di lapangan ini. Nah, mereka ini kalau nggak di-cut begitu, dia di jalan-jalan terus, Pak. Betul. Akan seperti itu. Nah, itu yang kejadian selama ini. Ya, tapi sekali lagi nggak gampang menghadang air wah, kan gitu. Tapi pasti bisa kalau kita bekerja sistematik, tidak emosional, jangan saling salahkan. Kan sering orang menyalahkan kita langsung, jangan saya dulu kan nggak nampak. Ini kan udah puluhan tahun, dia terlibat di banyak orang. Dia mau bicara bagaimana tersangka, lupa galau juga. Jadi itu kan fakta. Itu kan salahkan langsung seperti itu walaupun saya. Ya, jangan langsung Bengkulu nggak ada selesai HGU di Bengkulu. Dan HGU ini kan dari kemarin. Nah, saya kan kalau dalam proses selesai satu, nah gitu ya. Saya kira begitu untuk PT Bio, sepakat ya. Saya akan melatih PT Bio dengan isi surat seperti tadi, kemudian tim Pak Balabiro Tapung dengan asisten perintahkan lingkungan. Ajak kalau perlu kita didampingi dengan PPN juga. Tidak apa-apa, tim sama-sama dulu untuk ngecek kondisi lapangannya, untuk memantau itu. Tapi nanti tadi siapa perwakilan dari masyarakat yang melapor ini juga diajak. Supaya bisa menunjukkan betul omongan yang disampaikan di mana. Sungai yang kamu timbul, mana sawah yang kamu disimpul, mana waktu kamu lahan ekspor yang sekarang sudah dikuasai pada itu mobil. Kan jelas semua. Iya. Kalau kemarin itu Pak sudah dengan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan instansi yang terkait kami sudah melakukan cross check. Nah harapan kami dengan tanggapan Bapak Gubernur seperti itu kami bersedia untuk ini kalau sudah ada turun Bengkulu Tengah kemarin, bahan itu kamu kasihkan ke asisten satu. Supaya nanti waktu turun itu dia 2-3 kali itu tinggal nyocokkan. Iya. Kan gitu. Kan sudah di cross check dengan kabupaten. Itu kan lebih dekat, jadi lebih tahu wilayah. Bisa mengelilingi lahan, apa dikelilingi lagi melalui data yang tapi ada kala bagusnya dan kami juga minta dari provinsi kami siap untuk ya nanti kan nggak turun, maksudnya kasihkan bahan itu akan mempermudah kerja. Nah, kan itu waktu turun di lapangan itu Sudah mengetahui ya, bahan kan? maksudnya. Nah, Sudah ada bahan untuk turun. sudah ada bahan awal, kan tidak betul-betul dari nol. Oke, jadi itu bahan yang sudah dirujuk kemarin. Kalau ada kasihkan ke Pak asisten. Supaya nanti sekali lagi coba kita pola. Di satu tetap harus ke apa? Saya kira PT Bio gitu dulu, menurut saya. Sebentar. Oke, sekarang kita ke PT Riau Agrindo Agung. Ke ikan Rama. Kan tidak ada orang. Oke. PT Agro Riau Agrindo ya. Agrindo Agung. PT Riau Agrindo Agung. Izinnya 7.000. Yang dikuasai 2.463. Ini benar aturannya Pak. Kalau kita dapat izin prinsip lokasi 70.000-an dengan dikuasai cuma 1.000, berarti ini tidak lebih dari 50%, terus nggak boleh. Memang begitu aturan. Gimana? Izin Pak. BPN? Izin Pak. Kan itu ya prinsip tadi kan gitu kan yang ditetapkan. Izin Pak. Ya. Saya belum bisa jawab sekarang Pak. Kenapa? Karena pasti ada alasan. Iya. Kita bisa memberikan kenapa dia sampai dapat seperti itu, gitu. Jadi kalau sekarang ya saya tidak bisa memberikan. Tidak dijawab ya. Harus ada alasan. Tapi kalau secara regulasi memang Boleh atau tidak? Sebelum 50% dia bisa memperpanjang. Setelah memperpanjang nanti ada ketentuan lain. oh gitu, berarti dipelajari dulu ini. jadi regulasinya seperti ini ya. Ya. Apabila terbit izin lokasi itu kan berlaku 3 tahun Pak ya. Nah 3 tahun ini mereka dituntut untuk membebaskan lahan lebih dari 50%. Nah jika lebih 50%, ini izin lokasi bisa diperpanjang 1 tahun untuk mencukupi dari yang ditunjuk pada surat izin. Artinya apabila tidak mencapai lebih dari 50%, izin lokasi ini tidak bisa diperpanjang lagi.
dengan sendirinya SIUP kan tidak bisa diterbitkan. Kita aja Pak. Itu versi penjelasannya. Undang-undang itu Pak, undang-undang tentang perizinan. Tapi menurut Pak BPN tadi kan dia masih mendalami dulu apa alasannya ini sampai tidak bisa dibebaskan lebih dari 50%. Maksudnya gini Pak, bisa jadi kalau alasannya jelas kan polisi memang tidak bisa dibebaskan, kira-kira gitu. Ya. Bisa jadi mungkin itu yang menjadi listening narasi. Tetap boleh diberikan izin, kira-kira kan gitu. Tapi dia mau cek dulu, kan gitu kan BPN kan gitu. Supaya kita diplom Pak. Jadi jangan gitu yang orang yang punya kebun, orang yang untuk dapat pusat itu yang ribut. Di sini kan kamu kan ribut dengan saya, ribut dengan BPN, ribut dengan perkebunan. Cuma yang bangun kebun di Benteng Utara dapat duit itu yang ribut di ruangan ini. Nah itu udah betul. Kita nggak usah saling serang di antara kita. Jadi sama-sama menyelesaikan masalah kita. Nah kita beri kesempatan ke BPN secara aturan seperti tadi. Kalau kurang 50% perpanjang 1 tahun, diperpanjang juga nggak boleh. Itu aturan di dalamnya kan gitu. Tapi tadi BPN tolong dalami dulu. Ya. Kenapa dia sampai hari ini bahkan kebunnya ini sudah berjalan, Udah produksi belasan tahun. sudah produksi belasan tahun dan HGU-nya ternyata belum ada. Belum ada. Nah, kalau memang itu cek dulu HGU, belum ada. Ada apa belum ini Pak? Kita tanya dulu. HGU-nya? Udah ada. Ada itu dia Jadi betul. tadi Ya saya ajak sebenarnya nanya. memang Oke. disampaikan faktor pembuktian bersama Pak. Kalau data di kita yang persetujuan di lokasi itu 18 Desember 2020. Dan ini yang kebetulan sudah mengajukan permohonan dan kita sudah melakukan pengukuran khusus yang di wilayah Bungkulu Tengah. Sehingga hasilnya angkanya 2.287,25 hektar. Nah, dia pihak PT RAA ini sudah beberapa kali Pak ke kita koordinasi karena dia akan mengajukan sertifikat. Tapi sampai saat ini kita juga belum bisa proses karena ada beberapa persyaratan itu yang belum mereka lengkapi. Salah satunya ada kewajiban 20% itu. Nah, pada saat pengukuran didapat angka 2287 itu kalau data Pak ya ini mereka sudah mengeluarkan 264,88 hektar. Nah, nanti berkemungkinan yang bisa diajukan itu cuma 2022,37 karena 20%-nya itu untuk diambilkan dari inti untuk plasma. Kami juga beberapa kali diundang oleh Pak Sekda Bungkulu Tengah untuk ikut rapat dalam rangka penentuan CPCL plasma. Tapi karena itu sebetulnya bukan domainnya BPN, kami hanya perlu syarat itu, sehingga kami perkembangannya juga belum tahu, tidak tahu. Jadi, nah ini domainnya Bungkulu Tengah gitu. Oke, itu coba saya tangkap dulu persoalannya. Berarti perusahaan sekarang mulai beralih. Kita mulai dulu ya. Tadinya katanya ada di Utara dikit, ada di Benteng lebih banyak. Nah, sekarang mereka ini beralih ngurusnya nih. Cuma mau ngurus yang di Bungkulu Tengah saja. Kan dengan luas 2.222 sekian hektar. Karena mereka juga akan bersiap untuk memberikan plasma. Kan gitu kan? Ini sedang diproses, tapi belum dijalankan karena ketika satu plasma itu belum pasti CPC